adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya di rumah? Pasti adik-adik sehat-sehat dong. Nah adik-adik, di hari Minggu ini kita mau mulai sekolah minggunya nih. Tapi berbeda nih dari minggu-minggu kemarin. Kita mau denger lagi kakak-kakaknya panggung boneka. Masih inget gak? April bulan lalu nih, 2 bulan yang lalu ada panggung boneka nih adik-adik. Nah di minggu ini adik-adik kita mau ngadain panggung boneka lagi. Nah semua kakak-kakaknya yang main panggung boneka dari kakak-kakak komplek Dirgantara. Jadi adik-adik yang di rumah bisa persiapin diri adik-adik, duduk yang rapi, terus jangan lupa bawa Alkitabnya karena nanti ada firman Tuhan juga. Nah selamat menonton ya adik-adik, bye-bye. Selamat datang di sekolah minggu. Ada teman-teman yang baru. Kami sangat gembira hati. Kami tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan. Untuk sedia firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Wah, sepertinya di luar hujannya. Oh iya, teman-teman masih kenal aku gak? Aku Gito loh, yang 2 bulan lalu bersama teman-teman aku tampil di depan. Masih ingat kan ya? Teman-teman, kabarnya gimana nih? Pada sehat kan? Pasti luar biasa. Yes. Teman-teman yang di rumah sudah pada siap buat sekolah minggu belum? Dengarkan firman Tuhan. Kalau sudah siap, aku mau cari Kawita dulu ya. Selamat pagi kami Kawita. Selamat hari Minggu Gito. Kamu sudah datang dari tadi ya Gito? Iya Kak, tapi Gito lihat masih banyak teman-teman yang belum datang nih Kak. Wah, kalau begitu bagaimana kalau kita ajakin teman-teman untuk segera datang ke sekolah minggu? Nah adik-adik yang di rumah juga harus ikutan sekolah minggu. Yuk kita sekolah minggu sama-sama. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Buru-buru pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. La la
ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Yeay! Wah, puji Tuhan ya Gito. Tuh, teman-teman yang di rumah juga udah banyak loh yang mau ikut sekolah minggu. Ah, iya benar Kak Wita. Memangnya Gito senang pergi sekolah minggu? Pasti dong Amima. Kita kan ingin selalu diubahkan menjadi anak yang baik. Mungkin kemarin Gito lupa jadi anak baik. Bisa berubah lagi jadi lebih baik setelah baca firman dan mendengarkan firman. Benar ya Gito, jangan cuma janji di hatinya Gito aja nih, tapi nggak pernah dilakukan di rumah. Iya benar Kak Wita, aku janji. Gito dan adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang baru, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang baru buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah sekolah minggu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kami siap untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Amin. Adik-adik di rumah, yuk kita buka Alkitabnya. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kak Mima dan Kak Wita akan membacakan ayat yang genap. Lalu adik-adik di rumah dan Gito membacakan ayat yang ganjil ya. Iya Kak. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa Tuhan yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wah, Kak Mima uangnya banyak banget. Buat apa Kak? Ya, ini kan hasil aku menabung, Kak Wita. Nggak buat apa-apa sih, hanya untuk simpenan aja. Ada berapa Kak uangnya? Nggak tahu, belum aku hitung. Hitung Kak yuk. Wita bantuin ya. 100.000, 150.000, 160.000, 170.000, 180.000, 188.000. Wah, banyak nih Kak uangnya. Iya dong Kak Wita, ini kan hasil jerih payah aku. Kami mak, Kak, Lihat-lihat sih kita lagi hitung uang.
Duitnya kami mah banyak, Kak. Diam-diam aja Kawita, nanti Gito. Kami mah, aku boleh gak pakai uang kami mah? Emang Gito butuh untuk apa? Ini loh, Kak. Aku ada mau bantu temen aku. Temen aku mau beli sepatu. Dia tidak ada sepatu. Orang tuanya tidak ada duit. Jadi aku mau bantu dia untuk beli sepatu buat bisa sekolah minggu, Kak. Jadi Gito pengen bantu temennya Gito. Iya, Kak Wita. Apa boleh dibantu? Boleh sih, tapi Gito emang butuh berapa? Nggak banyak kok, Kak. Cuma 150. Ya udah deh. Ya, gak apa-apa deh. Nih buat Gito. Semoga bisa bantu temennya Gito ya untuk bisa beli sepatu baru. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama Sama Gito. Gito. Wah, Gito. Gito. Iya, Kak. Apa itu Gito? Cemilan. Wah, sepertinya enak nih Gito. Apa tuh Gito? Cemilan, Kak. Namanya apa? Kakak tahu itu cemilan. Aneka rasa. Rasanya gimana Gito? Enak nggak ya? Enak, Kak. Pedas manis. Belinya di mana Gito? Aku sih kurang tahu ya, Kak, orang tua aku. Kakak mau? Kawita sama kami mak. Mau dong kalau kita dikasih. Ini, Kak. Wah, sepertinya enak Kawita. Iya. Makasih ya Gito. Makasih ya Gito, Ya. kamu baik sekali loh. Iya, Kak. Kita kan emang harus saling berbagi, Kak. Adik-adik di rumah, siapa yang pernah mengalami kejadian seperti Gito tadi? Kira-kira ada tidak ya adik-adik di sini yang pelit, yang tidak mau berbagi dengan teman-temannya, atau mungkin saudara, kakak, atau adik-adiknya? Tapi kami mah percaya adik-adik sekolah minggu di sini semuanya baik, semuanya murah hati. Nah, hari ini kami mah punya cerita satu tokoh dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 yang mengajarkan kita tentang berbagi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anggota persekutuan komunitas Kristen. Mereka rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan. Selain berdoa, mereka juga mendengarkan firman Tuhan. Mereka saling berbagi dan mereka saling menyayangi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang punya banyak uang berbagi kepada yang tidak punya uang. Yang punya banyak makanan berbagi dengan yang tidak punya makanan. Yang punya rumah, mereka sampai menjual rumahnya. Uang hasil penjualan rumah diserahkan kepada para rasul untuk dibagikan kepada orang yang tidak punya. Tadi Gito sudah pintar loh. Gito dan teman-teman harus mau berbagi, ya. Gito dan teman-teman harus menjadi anak yang murah hati. Nah, Gito, kamu tahu tidak nama tokoh yang mau kita ceritakan hari ini? Barnabas, Kak. Nah, pinter deh Gito. Hari ini adik-adik, kita mau bercerita tentang Barnabas. Ada seorang bapak yang bernama Barnabas dan dia berasal dari Siprus. Dia memiliki ladang yang luas sekali. Tapi Bapak Barnabas ini masih melihat bahwa masih banyak orang Kristen yang hidupnya susah di sekelilingnya. Akhirnya hati Bapak Barnabas merasa kasihan dan ia pun tergerak untuk menjual ladangnya dan menyerahkan hasilnya kepada para rasul. Sehingga para rasul
bisa membagikannya kepada anggota jemaat yang masih berkekurangan. Wah, Barnabas baik sekali ya Kak. Benar gitu. Adik-adik, yang Bapak Barnabas lakukan adalah bukti kasihnya kepada Tuhan. Bapak Barnabas sudah dikasihi oleh Tuhan, maka ia mau mengasihi dan berbagi dengan orang lain. Kira-kira siapa teman-teman di rumah yang mau seperti Barnabas ya? Yang mau berbagi ke semua orang. Loh, Gito, kan bagian Kak Wita yang harus tanya kepada adik-adik di rumah. Wah, salah ya Kak, maaf. Kalau Gito sendiri gimana nih? Apakah Gito mau meniru seperti yang Bapak Barnabas lakukan? Kalau Gito sendiri, Gito nggak bisa seperti Bapak Barnabas Kak. Kalau di rumahnya dijual, kita tidur di mana? Gito, berbagi itu tidak harus menjual ladang, menjual rumah. Gito bisa berbagi banyak hal. Gito bisa berbagi makanan seperti yang tadi Gito lakukan. Gito bisa berbagi perhatian untuk teman-teman Gito, untuk saudara-saudaranya Gito. Gito juga bisa berbagi sama Kak Wita, sama Kak Mima, atau Gito juga boleh berbagi mainan dengan adik atau dengan kakak di rumah. Adik-adik, Tuhan mau dan senang bila adik-adik menjadi anak yang mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, Gito dan adik-adik di rumah, jangan lupa ya cerita hari ini. Jadi, nanti kalau mama papa tanya di rumah, adik-adik bisa menceritakannya lagi. Seperti yang dikatakan juga dalam firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Baca buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Gito dan adik-adik di rumah, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita sudah selesai cerita tentang Bapak Barnabas. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar dari Bapak Barnabas ketika kami mau memberi dengan kerelaan hati kami, ketika kami tergerak untuk memberi dengan tulus kepada saudara kami, kepada teman kami, kepada siapapun orang lain yang lebih membutuhkan, ajar kami untuk bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Jadikan kami anak-anak yang mau melakukan seturut dengan firman Tuhan. Kami telah selesai beribadah sekolah minggu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.
Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, dari awan dan lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus 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 manis dan indah. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus. Nah, adik-adik gimana nih setelah dengar panggung boneka ya? Pasti seru kan adik-adik? Nah, minggu depan kita akan kembali lagi nih adik-adik, tapi dari kakak-kakak sekolah minggu komplek-komplek lainnya adik-adik. Nah, adik-adik setelah ini jangan langsung ditutup dulu YouTube-nya karena akan ada aktivitas. Nah, aktivitasnya adik-adik bisa lakuin dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu komplek masing-masing. Jadi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke adik-adik, untuk kegiatan sekolah minggu kita hari ini, kita akan membuat amplop kasih. Bahan dan alat yang adik-adik perlukan: kertas origami, lem, dan pulpen. Berikut langkah-langkahnya ya. Ambil kertas origami, kemudian adik-adik lipat menjadi dua bagian menjadi bentuk segitiga. Kemudian adik-adik buka, lipat kembali menjadi bagian kecil. Setelah bentuk seperti ini, adik-adik lipat sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian sisakan bagian kecil di tengahnya. Lipat seperti ini. Lalu adik-adik bisa buat seperti ini, seperti diamond ya. Kemudian adik-adik beri lem di bagian belakangnya. Lipat bagian atasnya, kemudian kunci. Jadi deh amplop kita hari ini. Nah, supaya amplop kita jadi lebih bagus, kita mau kasih tulisan yuk. Adik-adik boleh hias sebaik mungkin ya. Kemudian di bagian depan
adik-adik bisa tuliskan dari ayat Amsal 21 ayat 26b. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Nah, kalau adik-adik punya tabungan atau punya uang berlebih, adik-adik bisa masukkan uang di dalamnya. Seperti ini contohnya. Mungkin adik-adik bisa bantu untuk teman-teman yang membutuhkan atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi nggak hanya uang ya adik-adik. Adik-adik juga bisa membuat amplop ini mungkin untuk berbagi mainan, untuk kakak atau untuk adik. Adik-adik bisa belajar berbagi ya, apapun itu. Demikian aktivitas kita hari ini. Selamat hari Minggu.